Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi penjelasan tentang virtual reality. Virtual reality atau VR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi simulasi di dunia lingkungan yang diciptakan oleh komputer, sehingga memungkinkan kita seolah-olah berada di dunia nyata atau dunia imajinasi. Virtual reality, pengguna menggunakan perangkat khusus seperti headset, sensor gerak, dan controller yang digunakan untuk memasuki dunia virtual yang dirancang secara 3 dimensi. Metode dalam virtual reality melibatkan simulasi lingkungan, pelacakan penggerakan, interaksi sensorik, serta penggunaan stereoskopik untuk menciptakan kedalaman visual. Semua metode ini bekerja secara bersamaan untuk menghadirkan pengalaman imersif yang responsif terhadap tindakan dan gerakan pengguna. Sehingga virtual reality banyak dimanfaatkan dalam bidang hiburan, pendidikan, pelatihan, dan simulasi profesional. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat virtual reality dalam pembelajaran. Yang pertama itu pengalaman belajar yang lebih imersif. Jadi dengan adanya virtual reality itu menciptakan pengalaman belajar yang lebih nyata dan interaktif. Yang kedua itu peningkatan motivasi belajar. Dengan virtual reality membuat materi pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga itu pengembangan keterampilan. Membantu siswa mengembangkan keterampilan motorik, sosial, dan berpikir kritis. Yang keempat itu pengalaman belajar yang lebih aman. Virtual reality juga menyajikan pengalaman belajar yang lebih aman, terutama dalam bidang-bidang seperti kedokteran dan kejuruan. Yang kelima itu peningkatan efisiensi belajar. Dengan virtual reality membuat proses belajar lebih efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu pada bagian kelebihan dan kekurangan dari virtual reality atau VR. Nah, kelebihannya itu yaitu ada pertama menyediakan pengalaman belajar imersif dan interaktif. Yang kedua ada meningkatkan minat dan konsentrasi siswa. Yang ketiga ada aman untuk simulasi berisiko tinggi. Dan keempat itu dapat digunakan tanpa batasan tempat atau waktu. Nah, dan kekurangannya itu ada di biaya perangkatnya cukup mahal, membutuhkan teknologi dan kondisi yang memadai, tidak semua materi cocok disampaikan melalui VR, dan yang terakhir itu penggunaan berlebihan bisa menyebabkan kelelahan mata atau pusing. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baiklah, pertama-tama kita akan membaca ya. Doa mulai sesuai dengan saya masing-masing. Amin. Ibu absen ya, ada semua kan? Baiklah, Ibu akan menjelaskan sejarah Nabi saat berdakwah menggunakan virtual reality. Berhubung sekolah kita kekurangan fasilitas, Ibu akan mengirimkan video cuplikan mengenai virtual reality. Ini dia videonya, mari kita simak. Dari video kita simak tadi, kita dapat menyimpulkan dengan menggunakan virtual reality, kita seolah-olah berada di dunia nyata atau dunia imajinasi visual 3 dimensi. Seolah-olah kita berada di zaman Nabi Muhammad melalui dakwahnya setelah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan memungkinkan kita merasakan pengalaman secara sejarah interaktif dan mendalam. Nah, contohnya itu kita mengunjungi kembali Masjidil Haram dan Ka'bah pada masa Nabi Muhammad, mengikuti perjalanan hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah, mengalami momen-momen penting dalam sejarah Islam. Dengan virtual reality, kita dapat memahami konteks sejarah dan nilai-nilai Islam yang lebih baik. Kita juga akan merasakan seolah-olah kita berada di dekat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika beliau digepung oleh kaum Quraisy dan akan dibunuh. Mereka berlindung di gua untuk
untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Mereka tinggal di gua tersebut selama 3 hari, sementara Abu Bakar mengirimkan putranya Abdullah untuk memata-matai kaum Quraisy dan melaporkan perkembangannya. Peristiwa ini menunjukkan keberanian dan kesabaran Nabi Muhammad SAW serta Abu Bakar dalam menghadapi tantangan dan bahaya demi menyebarkan agama Islam. Jadi, dengan virtual reality, kita dapat memahami sejarah Nabi Muhammad dengan cara yang lebih menarik dan mendalam. Tiga dimensi itu siapa? Iya. Oh, pernah bu nonton saya itu bisa dipegang-pegang bu. Iya, salah ternyata. Iya. Baiklah, Ibu akan bagikan ya gambarnya gimana bentuk virtual reality itu. Seperti ini. Oh, ini jadi bisa dipegang ya bu? Kalau bisa mata, seolah-olah tidur ya bu? Ya. Udah tahu kan virtual reality itu seperti apa? Ibu bagikan tadi gambarnya. Ya udah. Sepertinya ibu lihat kurang semangat nih. Ayo kita ice breaking dulu ya. Ikutin ibu ya. Kita tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. 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 Silakan dulu anak-anak. Baiklah anak-anak, mungkin ini saja materi kita untuk pertemuan ini. Jika ibu ada waktu, nanti ibu akan datang lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.